Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di acara Carita Curi. Kali ini episode pertama dengan judul Terowongan Gaib Hutan Belora. Makhluk halus atau makhluk tak kasat mata memang selalu hidup berdampingan dengan kita, dan pada saat tertentu mereka selalu menampakkan diri atau menandakan wujud mereka dengan suara-suara dan lain-lain. Konon, jika kita merasakan bulu kuduk merinding, maka disitulah mereka berada. Jangan pernah mendengarkan cerita jurik ini seorang diri. Cerita ini berawal ketika seseorang, sebut saja namanya Mawar, yang mengalami kejadian menembus terowongan gaib. Pada waktu itu, Mawar hendak mengunjungi saudaranya yang berada di salah satu kota di Jawa Timur. Mawar tinggal di luar kota, dan tentu saja momen ini merupakan yang sangat Mawar nantikan. Selain dia sudah lama tidak jumpa dengan saudaranya itu, Mawar senang karena dia hendak dijodohkan dengan salah seorang teman saudaranya. Hingga tibalah pada hari itu, di mana Mawar akan berangkat menuju salah satu kota di Jawa Timur dengan menggunakan bis Pahala Kencana. Akhirnya Mawar naik bis, dan di perjalanan Mawar mulai tertidur karena memang itu yang sangat berat. Dia memang sengaja untuk tertidur agar nanti ketika tiba di sana keadaan dia tidak terlalu lelah. Mawar pun tidur. Namun di tengah-tengah tidur lelapnya itu, Mawar bermimpi buruk. Di dalam mimpinya Mawar, dia seolah-olah berada di tengah perkampungan kuno atau perkampungan zaman dahulu yang dengan pemandangan aneh. Bahkan wajah semua orang di perkampungan tersebut terlihat pucat dan tidak menghiraukan keberadaan Mawar. Melihat itu semua, tentu saja Mawar kebingungan dan merasa tak karuan. Hingga akhirnya di tengah kebingungan tersebut, Mawar menghampiri salah seorang dari mereka
yang terlihat duduk dan tidak jauh dari Mawar. Ibu tersebut memakai kebaya dan selendang tipis. "Maaf Bu," ucap Mawar dengan sopan. Namun anehnya, bukannya menjawab pertanyaan Mawar, ibu itu malah berlari, seolah-olah melihat sesuatu yang menakutkan di belakang Mawar. Mengetahui hal itu, Mawar pun terkejut dan langsung menoleh ke belakang. Dan dia melihat di belakang ada sosok lelaki tua dengan pakaian yang seadanya. Wajahnya sangat menyeramkan. Kulit wajah lelaki tua tersebut terkelupas, badannya keriput, hingga seperempat kepalanya berlubang. Melihat hal tersebut, Mawar berteriak, hingga suasana yang tadinya ramai dengan aktivitas perkampungan tersebut berubah menjadi gelap gulita. Hingga akhirnya Mawar terbangun dari tidurnya. Terdengar bunyi klakson bis berkali-kali. Mawar pun berkata, "Alhamdulillah, cuma mimpi." Bus pun melaju pelan-pelan. Dan Mawar melihat jendela bis kiri dan kanan. Dia melihat di luar bis sangat gelap. Sepertinya bis yang ia tumpangi berada di tengah hutan belantara. Kemudian Mawar melihat seluruh penumpang hampir semuanya tertidur. Dan terdengar lagi bunyi klakson dari bis. Tet, tet. Rupanya di depan bis ada truk yang menghalangi, sehingga sang sopir memencet klaksonnya. Melihat itu, Mawar pun berdiri dan menatap ke depan. Oh, macet. Kirain ada apa? Begitu pikiran Mawar. Di dalam bis pada saat itu terasa lebih dingin dari biasa. Mungkin karena AC dan berada di tengah hutan. Dan Mawar pun kembali mengarahkan pandangan keluar jendela. Hingga dia merasakan terdengar banyak orang, suara banyak orang yang gaduh, yang tak tahu entah berasal dari mana. Tapi Mawar tidak menghiraukannya dan mencoba untuk tidur kembali. Ketika Mawar mencoba untuk menutup matanya kembali, ada seseorang yang menyahut, Mbak, jangan tidur," ucap seseorang tersebut. "Ya Mbak, habis. Di sini dingin banget. Jadi
Tadi pengennya tidur mulu, ucap Mawar dengan sopan. Berdoa saja Mbak, semoga kita semua selamat, ucap wanita tersebut. Maksudnya? Nah, sekarang Mbak coba lihat keluar. Wanita tersebut menunjuk ke arah luar jendela. Dan benar saja, setelah Mawar menoleh keluar jendela, tiba-tiba dia melihat keramaian seperti yang ada di mimpinya tadi. Ada beberapa orang yang menggendong anak kecil, ada yang memikul kayu bakar, ada pula yang memikul pacul. Belum selesai Mawar melihat itu semua, tiba-tiba mesin bis tersebut mati. Dan wanita yang berada di samping Mawar tiba-tiba berjalan pergi ke arah depan sambil tersenyum lembut ke arah Mawar. Mawar pun memperhatikan ke arah wanita tersebut. Dan dia kembali melihat aktivitas orang-orang yang ada di kampung tersebut melalui jendela. Tiba-tiba seluruh penumpang yang ada di bis bergemuruh. Semua terlihat bingung dan ketakutan. Menurut kenaik bis ini sedang tersesat. Dalam suasana hati yang tidak karuan tersebut, Mawar pun akhirnya turut selangkah demi selangkah ke arah pintu belakang. Hingga pintu pun dibuka. Alangkah kagetnya Mawar pada saat itu. Loh, kok ini di tengah hutan? Jalan rayanya mana? Kata Mawar dalam hati. Saat itu ketakutanlah yang dirasakan Mawar. Ditambah tadi dia melihat perkampungan yang sama persis seperti yang ia lihat di dalam mimpinya. Akhirnya dia berpikir bahwa bis yang ia tumpangi tersebut dan truk yang menghalangi tadi tersesat di dalam hutan belantara. Dan Mawar beranggapan bahwa kejadian ini adalah ulah makhluk halus. Dan akhirnya Mawar pun berkumpul dan mengobrol dengan penumpang lainnya di luar bis. Hingga pada satu kesempatan dia teringat dengan wanita yang duduk di sebelahnya tadi. Akan tetapi setelah mencari-cari wanita tersebut, Mawar tidak menemukan wanita tersebut. Hingga dia bertanya kepada seluruh penumpang, dan tidak ada satupun penumpang yang mengaku mengenal dan melihat wanita tersebut. Mawar pun seperti kebingungan. Singkat cerita, akhirnya Mawar masuk ke dalam bis karena dia merasakan di luar bis ini sangat dingin dari biasanya. Mawar pun akhirnya masuk. Setelah berada di dalam bis, Mawar kembali menoleh dan melamun ke arah jendela dan memikirkan apa yang sedang terjadi.
Tak berapa lama kemudian, pandangannya tertuju pada satu pohon besar yang terletak agak jauh dari bis. Dia melihat wanita itu ada dekat pohon. Wanita itu berjalan ke arah samping pohon dan tidak menoleh sedikit pun ke arah bis. Dan tanpa menunggu lama, akhirnya Mawar mengalihkan pandangannya. Dia merasa ketakutan dan berdoa sebisa mungkin agar semuanya bisa selamat dan keluar dari hutan itu. Sampai akhirnya Mawar pun tersadar bahwa wanita tersebut adalah penunggu hutan belantara. Beberapa jam kemudian, akhirnya pihak berwenang pun datang untuk melakukan evakuasi terhadap bis dan seluruh penumpang bis tersebut. Perasaan Mawar saat itu pun masih tak karuan dan berpikir, kok bisa bis sebesar itu sampai berada di tengah hutan dengan tanpa adanya jejak ban dan lecet di bodi bis itu. Padahal kan kayu di hutan itu besar-besar. Dan akhirnya bis berhasil dievakuasi. Nah, itulah tadi cerita di episode pertama Carita Jurik. Ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh bis Pahala Kencana yang tiba-tiba nyasar dan tersesat di tengah hutan belora. Dan menurut mitos, Jawa Tengah ini banyak hutan-hutan yang masih angker. Selain hutan belora, di sana juga ada alas roban. Jangan lupa like, subscribe, and share channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya di Carita Jurik. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.